Anda kembali menyaksikan program spesial Sinpo TV Menyapa Tamu Allah bersama saya Tiara Diati. Pemirsa, pergerakan puncak ibadah haji 1447 Hijriah dimulai dari hari Senin 25 Mei 2026 bergerak dari Mekah menuju Arafah. Pergerakan ini menandai dimulainya rangkaian puncak ibadah haji atau Armusna. Keberangkatan jamaah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah terhubung dengan Wakil Pemimpin Redaksi Sinpo TV Ferdi Setiawan. Mas Ferdi, bagaimana pantauan Anda saat ini mendekati dengan puncak Armusna atau puncak ibadah haji 2026? Baik, sebelumnya Tiara dan pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wal nikmata laka wal mulk la syarika lak. Ya, Tiara dan pemirsa Sinpo TV, sekarang saya berada di tengah-tengah tenda Arafah yang saat ini suhunya mencapai 47 derajat Celcius. Suhu yang sangat panas, suhu yang sangat terik, dan banyak sekali dari sejumlah jemaah yang hingga saat ini masih bertahan di tenda-tenda mereka karena masih menunggu untuk menghadapi atau menjalani ibadah. Salah satunya yaitu wukuf pada malam nanti, dan sekarang sejumlah jemaah masih berkumpul di tenda-tenda yang telah disiapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, dan juga dua sarekah yaitu sarekah Rakin dan juga sarekah Al Genbais. Dan dapat saya laporkan juga Tiara dan pemirsa, sejumlah rangkaian telah dilakukan oleh para jemaah haji yang sekarang berada di tenda-tenda untuk menyiapkan diri, menyiapkan stamina mereka, menyiapkan kesehatan mereka, karena proses ibadah haji puncaknya yaitu wukuf nanti cukup berat. Bisa dikatakan cukup berat karena yang pertama cuacanya yang cukup ekstrim, mencapai 47 derajat Celcius, dan bukan tidak mungkin nanti semakin siang akan semakin panas, dan pergerakan akan mulai diarahkan seluruh jamaah haji kurang lebih 203 jemaah haji reguler akan didorong dari Arafah menuju Musdalifah mulai pukul 12 siang nanti hingga hingga pukul malam. Tapi untuk tepatnya dalam proses pendorongan yaitu biasanya setelah maghrib atau setelah isya baru mereka akan didorong secara seluruhnya, dan harus dipastikan dalam waktu malam nanti hingga esok hari, hingga dini hari maksud saya, itu 203 jemaah reguler dan ada juga jemaah yang non reguler atau khusus juga sudah harus didorong ke Musdalifah untuk selanjutnya menjalankan ritual yang ada di Musdalifah. Kurang lebih seperti itu, Tiara. Baik, berarti untuk saat ini para jamaah haji Indonesia ini masih berada di tenda-tenda untuk kemudian mempersiapkan diri. Lalu dengan memang cuaca yang ekstrim ya hingga 47 derajat Celcius, apa yang kemudian menjadi langkah bagi para jamaah agar tetap fit dan juga stamina dan juga bisa maksimal dalam menjalankan puncak ibadah haji 2026? Apakah kemudian ada himbauan-himbauan yang dilakukan oleh petugas haji ataupun pemerintah Indonesia di sana? Baik. Memang selalu saja, bahkan semalam Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak dan juga Gus Menteri atau Gus Irfan Yusuf meninjau tenda di Arafah untuk memastikan bagaimana mereka bisa tinggal layak, mereka bisa menginap layak di Arafah, di tenda Arafah, sehingga paginya mereka bisa kembali bugar, bisa kembali sehat untuk menjalani aktivitas rangkaian ibadah haji selanjutnya. Dan kalau dipastikan bagaimana himbauan, selalu dari petugas haji juga selalu menghimbau kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dimanfaatkan oleh seluruh jamaah agar bisa memberikan kesehatan yang lebih bugar. Itu selalu dihimbau dengan selalu minum air putih yang banyak, selalu menggunakan kacamata saat keluar, dan juga menggunakan pelindung diri. Dan Tiara dan pemirsa, di sini akan saya ajak Tiara dan pemirsa ke teman-teman petugas haji. Nah, di sini adalah teman-teman petugas haji yang sedang berkumpul. Nah, di dalam kegiatannya teman-teman petugas haji ini memang tugas utamanya adalah untuk melayani ibadah haji. Tetapi mereka
juga diberi kesempatan untuk bisa beribadah haji sesuai dengan syariat yang telah diatur. Dan seperti ini kondisinya ketika di dalam berkumpul para petugas haji yang sedang beraktivitas di tempat ini. Seperti itu, Tiara. Baik, sejumlah himbauan sudah dilaksanakan tentu setiap saatnya oleh para petugas haji dan juga pemerintah Indonesia mengingat cuaca yang dinilai cukup ekstrim dan juga terkait dengan bagaimana agar para jamaah haji Indonesia ini terutama bisa melaksanakan ibadah haji secara maksimal. Lalu kalau tadi kita melihat dari sisi jamaah haji Indonesia, bagaimana dengan persiapan yang dilakukan oleh petugas ibadah haji Indonesia di sana dan juga persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentunya untuk menghadapi hal teknis dan juga non-teknis mengingat akan sebentar lagi puncak ibadah haji 2026 ini akan diselenggarakan. Ini di depan saya ini adalah para petugas haji yang saat ini masih berkumpul. Mereka juga sudah menggunakan kain ikram, menggunakan salah satu syarat yaitu mereka juga sudah mengambil mikot yang bertempat di dekat area tenda Arafah, yaitu di sekitar ya kurang lebih 500 meter kita bisa mengambil mikot dan mengambil niat di kawasan tersebut. Dan para petugas ini adalah para petugas yang sudah dari tanggal 18 April 2026 hingga sekarang mereka berjibaku. Mereka memberikan layanan yang maksimal buat para jamaah haji, para tamu Allah, agar para tamu Allah bisa nyaman dalam menjalankan ibadah haji 2026 ini. Ini adalah lokasi tempat saya juga bekerja, tempat saya petugas, yaitu di sektor 6, di sektor 6 yang berkumpul dari sejumlah profesi. Ada yang berlatar belakang dari TNI Polri, ada yang latar belakang dari PNS, ada yang berlatar belakang dari mahasiswa dan juga dari kami media center haji juga berkumpul. Dan ini salah satu aktivitas yang dilakukan menjelang atau sambil menunggu pergerakan menuju ke Baik, Ferdi Setiawan, sepertinya ada kendala sinyal di Arafah, Arab Saudi, melaporkan terkait dengan bagaimana persiapan yang terus dilaksanakan tentunya bukan hanya dilakukan hari ini, memang persiapan dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH dan juga pemerintah Indonesia dilakukan sejak tadi disampaikan bulan April, tentunya demi agar biar pelaksanaan ibadah haji ini bisa secara maksimal. Mengingat juga tadi terkait dengan kondisi cuaca ekstrim yang mencapai suhunya 47 derajat Celcius, tentu diharapkan para jamaah haji Indonesia ini bisa menjaga kondisi dan juga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih dan juga memperbanyak makan buah. Kita akan kembali coba terhubung dengan Wakil Pemimpin Redaksi Sinpo TV, Ferdi Setiawan di Arafah. Ferdi, silakan dengan laporan Anda. Baik, setelah tadi saya mengajak pemirsa dan juga Tiara untuk mengunjungi lokasi tempat bertinggal para petugas haji yang sudah berjibaku. Sekarang saya akan mengajak pemirsa Sinpo TV untuk melihat salah satu tenda yang sampai saat ini sudah melakukan aktivitas sambil menunggu proses keberangkatan dorongan mereka ke Musdalifah. Bisa saya lihat di sini. Ini adalah di salah satu tenda kloter Surabaya, kloter 16 dan 17. Nah, dapat dilihat mereka sedang melakukan ibadah sholat sambil menunggu proses penggiringan atau pendorongan para jamaah di Musdalifah. Dan ini adalah waktunya sholat zuhur. Mereka sedang melakukan aktivitas sholat zuhur. Dan kalau teman-teman atau pemirsa lihat, sungguh luar biasa rasa hikmat, rasa kekusukan, dan rasa haru yang ada di sini. Bahkan saya sangat terharu sekali karena ini merupakan salah satu momen yang luar biasa bagi umat Islam, umat Muslim. Kita bisa menjalankan ibadah haji yang merupakan pencapaian tertinggi dari seorang umat Muslim, yaitu bisa berhaji, bisa menjalankan
rukun Islam yang kelima. Mohon maaf Tiara, saya sangat terharu sekali, saya sangat merasa bersyukur sekali karena yang dirasakan bapak-bapak ini juga saya sangat rasakan ketika pertama kali mendarat di sini, ketika pertama kali kita lakukan kegiatan di Arafah ini sungguh luar biasa mereka satu rasa, mereka satu nasib, satu kesamaan untuk menuju ke satu titik, yaitu ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menggunakan pakaian serba putih, kain ikhram tanpa menggunakan perbedaan, tidak ada perbedaan di antara mereka, dan itu adalah suasana dari bapak-bapak ibu dari Surabaya. Selamat siang bapak-bapak. Bapak-bapak baru sedang berdoa. Seperti itu Tiara, saya akan ajak lagi ke salah satu tempat yang mungkin bisa merasakan juga bagaimana kekhusyukan mereka para jamaah haji sambil menunggu proses mereka nanti akan didorong ke Musdalifah. Ini adalah tenda-tenda yang sudah disiapkan sejak kemarin, dan para petugas haji juga sudah melakukan pelayanan terhadap tamu Allah yang luar biasa. Para petugas haji, para pihak dari Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, dan juga dari pihak syarikat juga sudah melakukan pelayanan terbaik untuk para jemaah Indonesia atau para tamu Allah. Ini saya masuk ke kloter Surabaya 1718. Assalamualaikum Bapak. Nah, pemirsa, ini kondisinya dari kloter Surabaya 17 dan 18. Bapak-bapak ibu-ibu ini sangat sedang berkumpul dan sedang melakukan mereka akan melakukan ibadah sholat terlebih dahulu sebelum mereka akan melanjutkan aktivitas yang lain sebelum nanti didorong ke Musdalifah. Seperti itu, Tiar. Haji Indonesia ini sudah berada di tenda di Arafah, Arab Saudi, melakukan sholat berjamaah, kemudian berdoa dan juga berzikir sebelum akhirnya kemudian diberangkatkan menuju ke Musdalifah seperti itu. Tadi juga Anda sempat menyampaikan terkait dengan pesan yang disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak. Apakah kemudian dari kunjungan Wakil Menteri Haji, kemudian Menteri Haji dan tentunya Kementerian Haji dan Umroh ini masih ada yang menjadi bahan catatan dan evaluasi tentunya agar pelaksanaan puncak ibadah haji ini lebih maksimal, Ferdi? Jadi Tiara dan juga pemirsa, dalam proses penyelenggaraan ibadah haji ini memang sangat tidak mudah karena membutuhkan persiapan yang luar biasa. Bisa dikatakan ini adalah hajat pertama kali Kementerian Haji dan Umroh. Ini merupakan tanggung jawab besar dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Pertama kali dalam sejarah ada Kementerian khusus Haji dan Umroh yang mereka menangani langsung persoalan haji dan umroh. Seperti kita ketahui bahwasanya jamaah terbanyak di Arab Saudi adalah berasal dari Indonesia. Makanya ini merupakan salah satu kebanggaan bagi saya pribadi sebagai seorang petugas haji, dan mungkin bagi seluruh petugas haji yang haji di sini dan bagi para jemaah. Nah, terkait dengan evaluasi, Bapak Menteri dan Wakil Menteri kemarin sudah menyatakan bahwasanya sangat mengapresiasi dari kinerja para petugas haji, kinerja dari para panitia yang telah melakukan sejumlah persiapan, sejumlah tindakan yang sangat nyata, yang tujuan utamanya adalah apa? Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan kepada para tamu Allah yang sekarang hadir di tanah suci, sekarang hadir di Arafah. Para tamu Allah ini adalah kunci utama bagi kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jika memang pada tahun ini penyelenggaraan ibadah haji sangat lancar, itu sangat diapresiasi oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, akan juga diapresiasi oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Yang perlu pemirsa tahu dan juga Tiara tahu, para petugas pun yang tadinya mereka merasa kita bertugas keras untuk melayani para tamu Allah, ketika sudah menuju ke puncak, ketika sudah hari ini mereka merasa lega selama ini bisa melayani tamu Allah, dari kedatangan dari bandara, dari mereka menginap di hotel, dari mereka menuju ke Mekah, menuju ke Madinah, menuju ke Arafah, bahkan nanti ketika puncaknya nanti malam hingga 3 hari ke depan, insya Allah para petugas haji tetap selalu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan mandat, sesuai dengan
yang disampaikan oleh Menteri dan juga Wakil Menteri Umroh bagian dan Wakil Menteri Haji dan Umroh yang disampaikan beberapa saat lalu. Dan yang paling utama disampaikan kepada para petugas haji ketika sudah ada apresiasi, ketika sudah ada bentuk nilai positif, bentuk penilaian yang sangat luar biasa kepada petugas haji. Para petugas haji diimbau agar tidak jumawa. Para petugas haji harus tetap istiqomah. Para petugas haji harus tetap melayani. Para petugas haji harus tetap melakukan tindakan yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Dan tujuan utamanya apa ya? Tujuan utamanya adalah untuk para ibadah, para jemaah haji bisa beribadah haji dan pulang ke tanah air, kembali ke kampung halaman menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Seperti itu, Tiara. Baik, persiapan dari petugas haji ini memang juga tidak dilakukan begitu saja karena sudah dipersiapkan sejak bulan April melalui berbagai tes dan tentu apresiasi datang dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ferdi, kalau kita melihat Anda sebagai seorang petugas haji, salah satu petugas haji untuk jamaah haji Indonesia dan kemudian untuk prosesnya ini sudah memakan waktu mungkin lebih dari hampir 2 bulan di sana. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat sebentar lagi sudah mau puncak ibadah haji 2026 dengan pengalaman yang ada di sana, menemui berbagai jamaah haji Indonesia dengan segala cerita harunya hingga akhirnya bisa kemudian menunaikan ibadah haji di sana? Tiara dan juga pemirsa Sinpo TV, sesuatu hal yang tidak pernah saya temui selama saya menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang wartawan, dan juga menjadi seorang pekerja media adalah ketika beribadah kita bisa meneteskan air mata. Ketika beribadah kita bisa merasakan suasana yang luar biasa dalam hati, seperti hati pengutuk. Inikah puncak dari sebuah kegiatan rohani, religius, atau kegiatan keagamaan dari seorang muslim, yaitu adalah berhaji. Dan itu juga sangat kami rasakan saat kami tiba pertama kali di Arab Saudi. Banyak dari kami yang melakukan sujud syukur, dan itu bukan tidak hanya kami saja. Para jemaah haji yang pernah kami liput, yang pernah saya tampilkan juga di layar Sinpo TV, banyak sekali dari mereka yang terharu, mereka yang langsung bersimpuh ke tanah air, mereka langsung menyatakan sujud syukur. Misalkan mereka masih bisa sampai di tanah suci, itu menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa dan juga sebuah kebanggaan pun juga dengan saya. Tiap hari saya hampir merasakan nuansa yang luar biasa. Bahkan ketika saya bersimpuh terhadap yang kuasa atau Allah Subhanahu Wa Taala, pasti tetesan mata itu akan keluar. Itu adalah hal yang manusiawi dan menyadari bahwasanya kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai makhluk biasa, kita masih banyak sekali kekurangan, kita masih banyak sekali kelemahan, kita masih banyak sekali dosa yang itu insya Allah dalam puncak ibadah haji ini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diampuni, sekeluarga kita diampuni, pekerjaan kita diberikan pekerjaan yang maksimal, teman-teman relasi bekerja saya dan juga teman-teman yang ada di Sinpo TV juga diberikan kesuksesan buat Sinpo TV, kesuksesan buat semua teman-teman yang ada di satu kantor dengan saya. Pun doa juga kami sampaikan untuk tanah air agar Indonesia ini bisa semakin maju, dan yang paling utama juga kita berdoakan untuk Ka'bah dan kiblat atau sesuatu yang menjadi kiblat umat Presiden itu selalu dijunjung tinggi dan tidak akan pernah sampai akhir hayat. Dan itu yang saya rasakan. Dan ketika saya melihat beberapa profil seorang jemaah haji tertua, ada jemaah haji termuda, ada jemaah haji yang tidak bisa melihat, ada jemaah haji yang mohon maaf penyandang disabilitas, jemaah haji yang orang tua lansia. Itu seolah-olah bagi kami itu menjadi sebuah refleksi buat kami bahwa kami suatu saat nanti kami juga akan tua. Kami suatu saat nanti juga kita akan menjadi manula. Suatu saat nanti kita juga akan menjadi lansia. Dan ketika kita memberikan apresiasi, kita memberikan pelayanan kepada mereka, para lansia, para disabilitas, dan juga para orang tua, insya Allah besok ketika kita sudah tua, kita akan juga diberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang optimal, dan juga kita insya Allah akan beribadah haji lagi atau beribadah umroh.
dan yang sangat kami rasakan. Dan saya pribadi, Tiara, ketika berangkat ke sini itu orang tua saya, ibu saya itu sudah sakit. Ibu saya sedang sakit. Saya pamit ke ibu saya, sudah di Arab Saudi cukup berat. Saya kadang juga ibu saya masih di rumah sakit. Saya hanya bisa berdoa dari sini. Saya hanya bisa berdoa dari sini, Tiara dan pemirsa. Semoga ibu saya diberi kesembuhan, diberi kesehatan. Dan saya selalu takut sekali ketika pulang nanti tidak ketemu. Tapi saya kemarin mencoba berdoa mengirimkan Al-Fatihah ke kamu. Doa sepanjang malam, sepanjang hari untuk kesehatan ibu saya. Mohon maaf Tiara, mohon maaf pemirsa. Seperti itu Tiara, Saudi. Ferdi Setiawan, Wakil Pemimpin Redaksi Sinpo TV, atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan dan semoga sang ibunda lekas sembuh, dan tentunya Mas Ferdi dan jamaah haji Indonesia juga bisa melaksanakan ibadah haji secara nyaman, secara maksimal, dan pulang ke tanah air tentu dalam kondisi selamat. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi Sinpo TV, Ferdi Setiawan, atas laporan Anda langsung dari Arafah, Arab Saudi.